God in command, all will change. His faithful hand will rearrange. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan shalom. Faith and love I will praise. In Jesus I will. Kita semua bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kebaikan Tuhan itu diperkenankan kepada kita semua boleh menikmati usia yang baru, dan kita semua akan dituntun dan disertai oleh Tuhan dalam setiap kerja-kerja dan pelayanan tanggung jawab kita masing-masing di usia yang baru. Maka untuk mendasari seluruh tanggung jawab kita bersama di usia yang baru lewat kerja-kerja dan pelayanan, kita akan membaca bagian Alkitab yang terbaca di dalam kitab 2 Tawari pasal 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Allah Bapa, di dalam Yesus Tuhan sumber kehidupan dan sumber berkat, kami datang kepadamu dalam lapasan ungkapan syukur dan terima kasih kami persembahkan kepada Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kami ada di usia yang baru, dan kami akan mengawali seluruh aktivitas kami masing-masing di tempat-tempat kerja, usaha, pengabdian dan pelayanan. Kami akan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan sebagai makanan rohani dalam seluruh kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami diberikan pengertian untuk memahami, mendalami, merenungkan, dan memperlakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, 2 Tawari pasal 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-12 di bawah perikop Raja Rehabeam, pengokohan kerajaan keluarga raja. Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkuat Bethlehem, Etam, Tekoa, Betsur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Sif, Adoraim, Lakis, Aseka, Sora, Ayalon, dan Hebron yang terletak di Yehuda dan di Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tembok pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini terus kita jalani. Apapun bentuknya, hidup ini tentu penuh dengan warna-warni kehidupan. Tetapi kita percaya ketika kita menjalani hidup, Tuhan selalu ada dan berpihak kepada kita. Tuhan yang adalah sumber berkat itu akan menyediakan segala berkat bagi setiap kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang meyakini Tuhan yang adalah sumber berkat itu di berbagai seluruh tempat usaha dan kerja-kerja kita bersama. Dan oleh karena itu sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam berbagai aspek hidup. Tuhan itu menjadi kunci kehidupan kita. Tuhan itu kita utamakan dalam segala hal yang kita jalani di tengah-tengah kehidupan kita, baik dalam keluarga, dalam persekutuan bergereja, maupun juga bermasyarakat. Apalagi dalam tanggung jawab kita sebagai pemimpin, baik itu pemimpin dalam keluarga, dalam pelayanan atau gereja, maupun juga di dalam masyarakat. Sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang bijak, dia selalu memperhitungkan yang terbaik bagi seisi keluarga, bagi seluruh umat maupun seluruh masyarakat. Dan dia berupaya supaya mewujudkan persekutuan yang kokoh, kesatuan yang utuh sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita mensyukuri kemerdekaan bangsa kita ketika kemarin kita merayakan hari ulang tahun negara Republik Indonesia. Dan ketika kita mensyukuri kemerdekaan bangsa kita sebagai anugerah Allah,
Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, melainkan juga kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, hidup dalam persatuan, dan menguatkan kesatuan bangsa. Ketong boleh terpecah-pecah. Ketong harus memperkokoh persatuan dan kesatuan kita, dimulai dari keluarga. Bagaimana sebagai kepala keluarga, pemimpin keluarga, dia tetap memperkokoh keutuhan hidup bersama dengan istri dan anak-anak dan semua keluarga yang menjadi bagian kehidupannya, maupun juga dalam kehidupan pelayanan. Bagaimana para pelayan tetap membangun komitmen hidup bersama, menjaga kebersamaan hidup, menjaga keutuhan bersama antara pelayan dan umat, maupun juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Firman Tuhan dalam 2 Tawari pasal 11 ayat 5 sampai 12 memberikan teladan bagi kita bagaimana Raja Rehabeam memperkokoh kerajaannya dengan membangun kota-kota yang kuat dan terjaga. Kalau kita baca teks bacaan ini, di mana membangun persatuan melalui pertahanan yang kokoh, dan itu yang diharapkan, yang diperjuangkan oleh Rehabeam. Dia memperkuat kota-kota dengan benteng, persediaan makanan, minyak, dan anggur. Bagi kita, pertahanan bangsa bukan hanya soal militer, melainkan juga ketahanan iman kita di tengah-tengah situasi dunia yang akhir-akhir ini. Bagaimana sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang berjuang untuk menikmati hidup yang lebih baik, kita tetap menjaga iman kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan, tidak boleh merubah komitmen iman kita daripada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah apapun bentuk, kita tetap percaya, dan itu kita menjaga iman kita. Jangan iman kita kendor, jangan iman kita luntur ketika ada situasi-situasi yang menantang kehidupan kita. Dan kita juga harus menjaga moral hidup kita, menjadi orang-orang yang tetap menjaga keutuhan hidup, harus berbagi dengan orang lain, harus menjaga relasi dengan orang lain. Dan kita juga harus menjaga ketahanan ekonomi. Apalagi di dalam dunia sekarang ini ekonomi semakin meningkat. Orang berupaya untuk mencari sesuatu. Orang bekerja keras untuk menjamin keberlangsungan dan menjawab kebutuhan-kebutuhan hidup. Dan kita juga harus mempertahankan kasih persaudaraan. Persatuan yang kokoh adalah benteng kehidupan kita bersama. Bagaimana persatuan mesti dijaga dalam kehidupan keluarga supaya keluarga itu tetap utuh, dan itu menjadi benteng kehidupan keluarga maupun di dalam kehidupan pelayanan, kehidupan bergereja, dan kehidupan bermasyarakat. Kemerdekaan bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, melainkan kebebasan yang diisi dengan tanggung jawab itu. Bagaimana kita bertanggung jawab atas kehidupan keluarga kita, bertanggung jawab bagi gereja, dan bertanggung jawab bagi bangsa dan negara. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memperkokoh persatuan bangsa. Dan itu yang mesti kita lakukan dengan saling menghargai, melawan perpecahan, dan menjaga keadilan. Jadi kita harus saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga relasi dan keutuhan hidup bersama. Jangan ketong membuat perpecahan di antara kita bersama. Ketong menjaga keutuhan hidup dalam keluarga supaya tidak ada perpecahan antara suami istri, orang tua, dan anak-anak. Hidup bertetangga supaya hidup itu baik, jaga relasi dan saling menghargai tetangga dengan baik supaya tidak terjadi perpecahan. Dan kita juga harus menjaga keadilan, dimulai daripada diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau ketong baca di dalam Mazmur 133, kalau ketong hidup rukun di dalam Tuhan, engkau perintah berkat. Dan mari ketong hidup rukun, hidup aman, hidup damai. Itu sebagai bukti kita memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam dan hidup di tengah-tengah bangsa ini. Kemerdekaan yang kita miliki harus dijaga agar tetap menghasilkan damai sejahtera bagi seluruh rakyat dimanapun kita ada dan di tempatnya. Dan oleh karena itu dalam teks bacaan kita di hari ini ada 3 hal yang kita mau bilang for Bapak Ibu. Mari kita syukuri kemerdekaan dengan memperkuat persaudaraan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Jangan biarkan perbedaan memecah belah kita, melainkan jadikan sebagai kekayaan kita bersama.
Jadilah terang dan garam yang menjaga kesatuan bangsa melalui perkataan, tindakan, dan doa. Karena kita terpanggil sebagai orang-orang percaya dengan tema merdeka untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita mesti jaga kesatuan dan persatuan ini dengan baik. Dan oleh karena itu kemerdekaan adalah anugerah Tuhan yang harus kita isi dengan semangat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti Rehabia yang membangun kota-kota yang kuat, demikian pula kita dipanggil untuk membangun bangsa ini dengan kasih, iman, dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. My Savior is my stronghold. With Him my life's assured and bold.